Lah untuk meyakininya itu tentunya harus kita mengetahui sejarah daripada pertumbuhan Tentara Nasional Indonesia, sejarah daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kita kenal dan kita junjung tinggi predikatnya sebagai tentara rakyat. Asalnya dari rakyat, memang juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini pun juga harus dipegang teguh. Apakah benar dalam sejarahnya itu demikian, sehingga predikat itu akan melekat, yang kemudian akan memperoleh kepercayaan tidak hanya sebagai prajurit profesional, tapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, itu, terus proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Kita pada waktu memproklamirkan itu belum punya tentara, karena memang kita mempersiapkan berjuang. Tadanya hanya pejuang-pejuang. Tentaranya tentara daripada penjajah, baik daripada tentara Belanda maupun juga tentara Jepang. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak mewarisi daripada tentara Belanda maupun juga Jepang. Mereka mewarisi atau meninggalkan peta pada waktu membentuk peta, tapi bukan peta yang kemudian menjadi cikal bakal daripada ABRI, tidak. Karena peta pada waktu itu memang disusun, dibentuk oleh Jepang, yang kemudian lantas dibubarkan karena kalah perangnya. Pembentukan memang juga atas usul daripada pemimpin kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah bahwasanya setelah Jepang kalah kemudian dibubarkan peta itu. Terus tidak ada lagi peta. Tapi yang adalah oknum-oknum daripada peta itu. Gitu. Oknum-oknum daripada knel itu bekas nil, oknum-oknum daripada lisyun-lisyun daripada pemerintahan baik itu dari Mangkunegaran itu maupun juga daripada Pakualam itu mempunyai lisyun-lisyun untuk mengamankan pengawalan daripada kesultanannya itu. Kemudian tanggal 23 Agustus barulah ada maklumat itu, panggilan daripada revolusi itu, agar supaya rakyat membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Terus 6 hari sesudah proklamasi yang diumumkan adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat, belum menjadi tentara. Kenapa? Sebab kalau kemudian lantas tentara, tentu juga nanti bisa dicap oleh negara-negara barat yang tidak setuju kita merdeka ini sebagai tentara peninggalan daripada Jepang, atau kemudian yang berjiwa fasis dan lain sebagainya. Karena itu kita syukur alhamdulillah bahasanya BKR lah yang kemudian. Nah, BKR ini merupakan panggilan terhadap semua pemuda, sehingga bekas-bekas peta, bekas-bekas knel maupun juga daripada lesion merasa terpanggil tergabung di dalam Badan Keamanan Rakyat. Baru pada tanggal 5 Oktober ditentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia dan sebagainya. Pada waktu bentukan daripada BKR belum ada susunan batalion, kesatuan-kesatuan tidak ada. Adanya hanya organisasi, mulai ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendara. Kemudian dalam bentuk semua menggabung pada kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Jadi, saya sendiri sebagai wakil ketua BKR di Yogyakarta pada waktu itu. Dan kemudian tugasnya apa? Ya karena keamanan tidak mempunyai senjata pada waktu itu, ya kita mencari senjata. Mencuri senjata, merebut senjata, melucuti Jepang sampai senjata itu bisa kita kumpulkan. Sehingga kemudian ada maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR, barulah kita menyusun batalion, resimen sampai kepada divisi paling tinggi. Divisi-divisi yang kita susun, misalnya divisi Siliwangi, divisi Sunan Gunung Jati, divisi Diponegoro, kemudian lantas divisi Peneman Senopati, lantas Ronggolawe dan sebagainya itu. Ini telah terbentuk pada itu. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berkembang menjadi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan sejarah perjuangannya, pertama-tama pada waktu menghadapi sekutu
Karena yang datang kemarin setelah Jepang menyerah itu sekutu. Tapi di belakangnya bonceng si Belandanya itu yang bonceng. Gitu. Sekutu mempunyai tugas untuk melucuti Jepang dan membebaskan orang-orang yang diinternir oleh Jepang. Dan pada waktu itu tidak percaya pada kita, bahkan untuk tidak menghalang-halangi tugasnya, mereka memberikan ultimatum supaya menyerahkan senjatanya. Kita sebagai bangsa yang telah merdeka, dalam keadaan bagaimanapun juga ya tidak akan menyerah begitu saja kehendak daripada sekutu. Karena itulah timbul perang di Surabaya. Itu 10 November. Ini kita menghadapi sekutu bukan oleh Belanda. Kemudian juga di Jawa Tengah mulai Magelang, Ambarawa sampai Semarang. Karena itu timbul Palagan, Ambarawa. Itu kita menghadapi sekutu sehingga mereka bisa kita yakinkan kalau kita itu ada mempunyai kekuatan dan kalau perlu sanggup bekerja sama dengan sekutu untuk melaksanakan tugas daripada sekutu tersebut, terutama melucuti Jepang, dan terus terang sudah kita lucuti karena senjatanya sudah kita ambil, dan lantas juga mengembalikan Belanda, orang-orang Belanda yang diinternir oleh Jepang itu. Nah, kemudian telah selesai, sekutunya kembali, tinggal Belandanya yang tinggal di kota-kota besar itu. Jadi dalam keadaan demikian, kalau kita bandingkan dengan maklumat pembentukan partai-partai, itu baru bulan November. Itu pembentukan daripada partai-partai melewati maklumat daripada Wakil Presiden Bung Hatta. Jadi sebetulnya memang Tentara Nasional Indonesia (BKR) sudah lebih dulu daripada lahirnya partai-partai itu dan telah menghadapi tantangan yang hebat daripada sekutu dan kemudian disambung dengan Belandanya tersebut. Karena Belanda memang punya keinginan untuk melanjutkan penjajahannya, sehingga timbul sekarang konfliknya di antara Belanda dengan Republik Indonesia. Di belakangnya dengan sendirinya juga dengan kekuatan yang ada, Tentara Nasional Indonesia itu. Diadakan persetujuan mengenai Linggarjati, tidak salah, untuk menentukan mengenai perundingan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, maka Belanda itu tetap ada di kota-kota besar, tapi tentunya juga ya Belanda kalau tidak licik bukan Belanda. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk konsolidasi, memperkuat dirinya. Setelah itu baru lantas melakukan tindakan polisionalnya yang pertama, clash ke-1 itu dengan melanggar Linggarjati sampai mereka bisa mendui beberapa daerah yang tadinya wilayah yang menjadi wilayah Republik Indonesia, ditentukan demarkasinya hasil daripada perundingan Renville sampai pada Siliwangi dan sebagainya, kemudian ditarik ke belakang garis demarkasi yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Ini merupakan pula salah satu daripada artinya beban tanggung jawab daripada TNI pada waktu itu atas keputusan politik daripada perjuangan Linggarjati. Ya apa boleh buat, kemudian perjuangan daripada Renville. Timbul daripada pro dan kontra daripada kekuatan sosial politik, sehingga mau tidak mau juga tidak menjamin stabilitas politik daripada suatu wilayah yang telah menjadi kecil sampai kepada pemberontakan Madiun daripada PKI, memperlemah daripada Belanda. Sedangkan kita masih menghadapi Belanda yang telah wilayahnya lebih luas daripada pada waktu mereka membonceng dengan sekutu tersebut. Satu-satunya kekuatan yang tidak tergoyah itu apa? Ya hanya TNI saja. Karena Panglima Besar memberikan suatu amanat pada kita, satu-satunya kekuatan nasional yang masih utuh adalah Tentara Nasional Indonesia. Karena itu harus kita pelihara dengan sebaik. Partai-partai politik goyah bertentangan satu dengan lain, TNI mengadakan konsolidasi untuk menghadapi daripada Belanda, karena kita sudah berkeyakinan Belanda itu pasti akan melanggar perjanjian daripada Renville yang tersebut. Hanya kapan kita belum mengetahui, tapi kita harus siap-siap. Hasil konsolidasi pada tanggal 10 November, memperingati 10 November tahun 1948 di Magelang,
Panglima Besar telah mengumpulkan daripada semua komandan brigade dan komandan STC untuk dapat menentukan apa yang harus kita lakukan kalau Belanda itu melanggar perjanjian Renville tersebut. Satu-satunya keputusan yang kita tentukan adalah kita harus, TNI harus tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan melaksanakan perang rakyat dengan taktik gerilya. Ada pemerintah atau tidak ada pemerintah Republik Indonesia, karena tidak mengetahui, kita tetap harus mengadakan perlawanan. Ini tekad yang telah dikeluarkan oleh Panglima Besar dan bersama-sama dengan Komandan Brigade dan Komandan STC subteritorium pada waktu itu, teritorial, Komandan teritorial juga ada satu karisidenan. Ini menjadi pegangan daripada kita dan kemudian mengadakan persiapan Belanda menyerang. Dan secara kebetulan bahasanya saya betul-betul terjadi 19 Desember 48 Belanda melanggar perjanjian Renville, menyerang yang kedua atas ibu kota dengan perhitungan bahasanya menguasai, menduduki ibu kota Republik Indonesia akan bisa menyelesaikan daripada masalah, akan bisa menghasilkan republik yang telah menjadi kecil tadi. Tapi karena TNI sudah bertekad untuk terus mengadakan perlawanan, walaupun dihadapi dengan hasil Belanda menduduki kota dengan mengadakan serangan secara langsung mendadak melewati Muguo, terus airborne operation, yang tadinya kita perkirakan tentunya secara konvensional, tentu dari garis demarkasi dari sebelah selatan, tengah, sama timur, tapi mereka itu mempunyai kekuatan untuk melakukan pendadakan, terus benar-benar kita menghadapi. Sedangkan kita pada waktu itu sedang mengadakan latihan-latihan untuk menghadapi kemungkinan apa yang terjadi. Dan perhitungan kita agak meleset, karena memang laporan intel kita kurang akurat, sehingga terjadi. Dan mereka berhasil. Mereka mengira kalau itu akan berhasil, walaupun telah duduki dan menahan Bung Karno sama Bung Hatta, sama beberapa menteri. Tapi syukur alhamdulillah bahwasanya sebelumnya itu telah Panglima Besar menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dan pemerintah kalau akan keluar memimpin daripada Belanda. Walaupun beliau pada waktu itu dalam keadaan sakit, longnya tinggal satu, sehingga keluar itu dipikul dan pikul keluar untuk memimpin daripada revolusi selanjutnya itu. Bung Hatta sama Bung Karno ditrenir, dibawa keluar Jakarta dan kemudian selanjutnya ditrenir. Karena kita memang sudah bertekad, salah satu pada waktu di Magelang itu juga ditentukan, kecuali kita melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan perang rakyat, dengan taktik gerilya, Siliwangi yang tadinya terhijrah, pada saat begitu Belanda menyerang, Siliwangi harus segera kembali, winggit itu ke Jawa Barat itu. Sehingga memang tidak bisa kita gunakan sebagai kekuatan untuk sedikit membela, mempertahankan ibu kota, karena memang strateginya harus segera. Lebih baik kita memperluas perlawanan daripada mempertahankan daripada Jogja, karena sudah kita perhitungkan dalam taktik gerilya kalau kita mempertahankan itu ada suatu kekeliruan, karena kita bisa terpusat kemudian dihancurkan dengan kekuatan yang lebih besar. Sudah demikian kita lepaskan, kita menyusun kekuatan, baru kita menyerang. Dan pada waktu itu saya menyadari sebagai komandan Divserai untuk pertahanan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, pengaruhnya tentu sangat besar terhadap wilayah lain muka dunia. Karena itu saya berusaha selekas mungkin, walaupun Belanda cepat-cepat bisa melakukan penyerangan dan menduduki ibu kota, tapi sebaliknya karena saya perhitungkan alangkah kecewanya rakyat, kok ibu kota begitu cepat bisa diduduki. Tapi mereka nggak tahu kalau saya brigade tidak ada pasukan di situ, karena pasukannya sudah digeserkan ke depan dalam rangka latihan terterakhir penghambatan dari Gombong, Kebumen, Purworejo, Antaswates, terus Jogja. Saya sudah di depan. Karena itu kita usahakan konsolidasi 1 minggu. Saya keliling seluruhnya untuk sektor barat, utara, dan sebagainya. Tujuannya apa? Secepat mungkin kita melakukan serangan balasan. Untuk membuktikan kepada kita sendiri dalam bahwa kita masih melawan. Dan kepada dunia bahwa kita masih juga melawan.
hanya 10 hari, ada 7 hari, 10 hari daripada serangan itu kita sudah mengadakan serangan umum, serangan balas umum pertama masuk ke ibu kota dari semua sektor. Tanggal 30 malam 31 Desember, kurang lebih 10 hari. Gitu. Dan kemudian kita tingkatkan itu terus mengadakan perlawanan baik penyerangan terhadap kedudukan musuh, penyegatan, sampai setiap minggu sekali kita mengadakan serangan umum ke Jogja daripada segala penjuru, dari barat, utara, timur, maupun selatan. Ini masih belum mempunyai arti politis, karena Belanda masih mengatakan di perdebatan Dewan Keamanan bahasanya Jogja telah diduduki. Pemerintahnya sudah tidak berjalan, pemimpinnya telah ditangkap. Mereka mengatakan bukan tentara, tapi ekstremis sudah semuanya hancur dan macam kelabaan dan sebagainya. Itu sangat menghina. Karena itu perlu ada dukungan politis. Karena itulah saya tentukan, itu biasanya kalau kita menyerang itu pada malam hari aja. Tapi sekarang kita tentukan kita harus menyerang pada siang hari sekarang. Untuk dukungan politik. Walaupun hanya 2 jam, itu harus kita duduki. Alhasil bisa berhasil 6 jam, bisa serangan 1 Maret 1949. Dan ini memang kadang mempunyai tujuan politis, bukan tujuan militer semata-mata. Memang militer pun ada, tapi tujuan politis. Kita mesti punya sender hubungan ke luar negeri. Jadi pada waktu kita menyerang, skenario itu sudah saya kirimkan keluar. Maksudnya agar supaya segera ditangkap itu di luar. Itu untuk negara-negara yang simpati pada kita sebagai senjata untuk dapat menyanggah kebohongan daripada Belanda dan menebalkan kepercayaan daripada negara-negara yang ingin bantu. Ternyata memang benar bahwasanya ini memantapkan baik Burma maupun juga India untuk segera mengerahkan negara-negara di Asia dalam rangka perjuangan di Dewan Keamanan untuk mengutuk, menyalahkan daripada Belanda, sehingga akhirnya keputusannya Dewan Keamanan adalah harus Belanda meninggalkan Jogja, mengembalikan perintah Republik Indonesia, dan Presiden sama Wakil Presiden ke Jogja dan sebagainya. Ini antara lain juga itu disebabkan karena satu, itu peranan daripada Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan rakyat dalam membuktikan kegiatan militernya mendukung pada perjuangan diplomatik, sehingga dengan demikian pemerintah Republik Indonesia. Dan kemudian lantas setelah Belanda ditarik dan kemudian ada perundingan, hasillah meja bundar pembentukan daripada negara Indonesia Serikat tanpa Irian Barat yang belum diserahkan pada waktu itu. Dan ternyata bahasanya setelah kemudian Republik Indonesia Serikat dengan Presiden dan Wakil Presiden Bung Hatta, yang kemudian Presiden Republik Indonesia serahkan kepada Mr. Assaat pada waktu itu. Terus, Republik Indonesia tinggal bagian kecil daripada Republik Indonesia Serikat. Tapi setelah kemudian terbentuk, berkumpul, akhirnya kembali lagi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah ketahanan dan juga pelaksanaan pengabdian daripada ABRI sampai kepada menghadapi gejolak dalam negeri akhir 65.